Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini, lambaikan tangan saudara, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam rumah Tuhan. Tanggalkan segala beban hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan namanya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara waktu yang luar biasa ini. Mungkin saudara kita di luar tidak dapat seperti kita, tapi hari ini kita dengan leluasa dapat beribadah menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami tidak melihat kanan kiri kami, tapi kami mau melihat Engkau Tuhan. Kami hanya memandang wajah-Mu ya Bapa, yang penuh kasih itu. Sebagai rasa syukur kami atas kebaikan-Mu yang bagi kami seminggu yang lalu sangat-sangat luar biasa. Walaupun kami masih dalam pergumulan masalah kehidupan, tapi kami tetap percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan, ini hati kami, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kau tiliki kami satu persatu. Hati kami rindu menyembah, memuji-Mu lagi Tuhan. Inilah doa kami mulai ibadah dalam nama berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik.
Biarlah mata kami tertuju padamu Tuhan. Biarlah mata kami memandangmu Tuhan, memandangmu saja. Yesus, Yesus, Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Seperti pujian ini Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu hanya yang dapat kami berikan ke hadapan-Mu hari ini Tuhan. Seumur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun musim hidup kami, suka duka, lemah atau kuat, kami tetap akan mengikuti-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat sorak-sorai pujian kami lagi Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-Mu, kami akan bersorak-sorai lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata atas pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Dia Tak Pernah Gagal. Kita lanjutkan pujian kita. Allah kita besar. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Kala sesuatu tercipta, tiada mustahil
bintang, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya, Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat merangkai betapa besar kasih-Nya. Terima kasih Yesus, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditabur oleh-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditabur oleh-Nya. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita, berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan puji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan.
Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Apapun kondisi kita Bapak Ibu Saudara, pasti ada jalan keluar sepanjang kita hidup bersama dengan Tuhan, sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memang seolah-olah hidup kita berputar-putar dengan masalah yang kita ada, atau bahkan masalah belum selesai, ada masalah berikutnya, berputar-putar saja. Tapi tak percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin memproses hidup kita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki melalui setiap proses kehidupan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Pasti ada jalan Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu
Terima kasih buat anugerah-Mu bagiku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, hari ini kami berjalan, kami bernafas. Semua karena anugerah Tuhan. Rahmat-Mu sungguh selalu baru setiap pagi bagi kami. Lanjutkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya kami ada, kami membutuhkan itu lebih daripada segala sesuatu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Engkaulah wujud Kristus yang sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus, kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada, hadir dan berkarya di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu berkaryalah Roh Kudus, inilah umat-Mu, inilah waktu-Mu, seluruh hidup dan hati kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Bekerjalah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berputus asa Engkau beri pengharapan, yang terikat Engkau lepaskan, yang bergumul pulang dengan jaminan kemenangan, iman yang dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami juga telinga seorang murid, berilah kami hati seorang hamba, hati seorang penyembah, sehingga kami siap untuk diajar, siap untuk dididik, siap untuk ditegur, siap untuk dihiburkan, siap untuk dikuatkan, siap untuk dimampukan, siap untuk dibentuk, dan siap untuk dirubah menjadi sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, ajarlah kami, bentuklah kami, rubahlah kami, dan memuliakan hidup, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, haleluya semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya undang kita untuk memperhatikan Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Satu ayat ini saja, dan saya percaya ayat ini sendiri adalah ayat yang sangat luar biasa. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, baca bersama-sama dengan suara nyaring. Siap, 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, saya percaya begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa seringkali mujizat yang sesungguhnya tidak terletak pada mujizat itu sendiri. Tetapi mujizat yang sesungguhnya seringkali terletak pada hal-hal yang terjadi sebelum sebuah mujizat itu sendiri terjadi. Sekali lagi saya pelan-pelan, Anda renungkan baik-baik. Mujizat yang sesungguhnya seringkali tidak terletak pada mujizat itu sendiri. Tetapi mujizat yang sesungguhnya seringkali terletak pada hal-hal yang terjadi sebelum mujizat itu sendiri terjadi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 bicara tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah di bait suci. Dengan kata lain saya mau bilang, jangan-jangan mujizat yang sesungguhnya itu bukan soal orang lumpuh bisa berjalan. Orang lumpuh bisa berjalan itu sendiri adalah sebuah mujizat. Tetapi jangan-jangan mujizat itu sesungguhnya adalah hal-hal yang terjadi sebelum orang lumpuh tadi bisa berjalan. Saya tunjukkan pada Anda, misalnya dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 yang kita baca tadi, Alkitab berkata kesembuhan mujizat itu terjadi pada waktu sembahyang. Sama-sama bilang waktu sembahyang. Jadi Anda lihat, dia tidak terjadi pada sembarang waktu. Dia tidak terjadi pada jam 2 siang. Dia tidak terjadi pada jam 12 siang. Dia tidak terjadi pada jam 11 siang. Dia tidak terjadi pada jam 7 pagi. Tetapi dia terjadi pada waktu sembahyang jam 3 sore, 3 petang. Di mana orang Israel biasa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu waktu yang sangat spesifik.
Siapa yang bisa mengatur kesembuhan seseorang pada waktu yang begitu spesifik, jam 3 petang? Siapa kalau bukan Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu? Bukankah Tuhan adalah sutradara terbesar dalam hidup Anda dan saya? Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang waktu sembahyang, the times of prayer. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari waktu sembahyang. Ada banyak hal yang kita bisa terima dalam doa-doa kita. Nomor satu, ada banyak saja, tapi saya kasih beberapa hal. Nomor satu, dalam waktu sembahyang, in the times of prayer, kita menerima jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Anda lihat mujizat itu terjadi tidak pada sembarang waktu, tetapi terjadi pada waktu sembahyang, waktu berdoa. Kenapa? Sebab di dalam doa ada jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Anda ingat kisah tentang api turun dari langit di zaman Elia di Bukit Karmel? Alkitab berkata api turun dari langit terjadi pada waktu di mana orang Israel biasanya mempersembahkan korban petang hari itu. Korban petang dipersembahkan sama pada jam 3 petang, jam 3 siang. Jadi kembali terjadi pada waktu yang sama. Kenapa api itu turun pada jam 3 petang? Waktu orang Israel mempersembahkan korban petang. Sederhana, sebab dalam doa ada jawaban. Kalau Anda mau lihat mujizat, berdoalah. Kalau Anda mau lihat sukacita damai sejahtera, berdoalah. Kalau Anda mau melihat terobosan, berdoalah. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, berdoalah. Gak ada yang bilang amin dari tadi. Haleluya. Ya, masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Oke. Jadi dalam doa ada jawaban. Nomor 2, saya percaya dalam doa ada kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Filipi pasal 4 ayat ke-6, Alkitab berkata begini, jangan kamu khawatir, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginan-keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia berkata, janganlah kamu khawatir. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Paulus berkata gampang. Apa? Berdoalah. Sebab di dalam doa Anda punya kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Doa dan kekhawatiran tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Sekali lagi, doa dan kekhawatiran tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Sebab ketika kita mulai khawatir, kita akan berhenti berdoa. Tetapi sebaliknya kalau kita mulai berdoa, maka kita akan berhenti untuk khawatir. Nah, hanya Pak King yang bilang amin dari tadi. Sekali lagi, sama-sama bilang, sama-sama katakan, kalau saya mulai khawatir, saya akan berhenti berdoa. Sama-sama katakan, tapi kalau saya mulai berdoa, sama-sama katakan, maka saya akan berhenti khawatir. Sekali lagi, kalau kita mulai khawatir, maka kita akan berhenti berdoa. Tapi kalau kita mulai berdoa, maka kita akan berhenti khawatir. Sebab kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Kenapa? Sebab di dalam doa ada kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Lukas pasal 22 ayat 31. Lukas 22:31 Tuhan Yesus berkata begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Waktu Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan memasuki salah satu masa-masa tersulit dalam hidupnya, perhatikan ayat 32, dia bisa buat mujizat tapi dia tidak buat mujizat.
Dia bisa beri kata-kata nubuatan tapi dia tidak beri kata-kata nubuatan. Dia bisa beri hikmat tetapi dia tidak beri kata-kata hikmat. Ketika dia tahu bahwa Petrus akan memasuki salah satu masa tersulit dalam hidupnya, ada satu hal dan hanya satu hal yang dia beri untuk Petrus. Apa itu yang dia beri? Ayat 32 berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Jadi satu-satunya hal yang dia beri bagi Petrus, ketika dia tahu bahwa Petrus akan mengalami masalah yang besar dalam hidupnya, dia hanya ingatkan Petrus satu hal, I pray for you, aku telah berdoa untuk engkau. Jangan pernah menganggap remeh doa. Sebab ketika Tuhan Yesus tahu Petrus akan mengalami masa yang sulit, dia hanya beri satu hal dan itu adalah doa. Kenapa dia berdoa untuk Petrus? Dia berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu tetap kuat. Jangan gugur. Sekali lagi kenapa dia mengatakan itu sederhana? Sebab di dalam doa selalu ada kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Nah saya lanjutkan dan saya parafrase, saya tafsirkan, saya bilang begini. Dia berkata, dan apabila engkau sudah insaf, masalahmu sudah selesai, saya tambah, sebagaimana aku telah menguatkan engkau, sekarang kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan Petrus? Bagaimana caranya? Pak King dari tadi yang jawab saya. Tunggu dulu, selain Pak King masih ada orang di sini yang masih hidup, katakan amin. Oh, masih hidup semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan Petrus? Berdoa. Kalau begitu bagaimana cara Petrus harus menguatkan saudara-saudaranya? Sebab di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Nomor satu, di dalam doa ada jawaban. Nomor dua, dalam doa ada kekuatan. Nomor tiga, di dalam doa ada belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Masih ingat cerita tentang Bartimeus, orang buta di gerbang Yeriko? Ketika dia tahu Tuhan Yesus sudah melewati dia, Bartimeus berseru kepada Yesus. Kita sebut apa? Orang yang berseru pada Yesus. Berarti Bartimeus berdoa kepada Yesus. Apa yang Bartimeus minta dalam doanya? Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti apa yang dia minta pada Tuhan Yesus hari itu? Belas kasihan. Hari ini Anda dan saya belajar dalam doa. Kalau Anda sudah berdoa dan Tuhan belum jawab, saran saya sebagai pendeta, minta satu hal. Apa itu? Mintalah belas kasihan. Ada dua penyebab utama kenapa Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang. Ada dua penyebab utama kenapa Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi. Nomor satu, Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang karena iman orang tersebut. Makanya ada ayat yang berkata, menurut imanmu terjadilah. Jadi dia buat mujizat karena iman seseorang. Ingat kisah tentang perempuan pendarahan 12 tahun? Tuhan Yesus tidak tahu bahwa perempuan itu ada di situ. Karena dia tidak tahu, dia tidak pernah mendoakan perempuan itu. Dia tidak pernah mendoakan, berarti dia tidak pernah tumpang tangan kepada perempuan pendarahan 12 tahun. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tidak tahu dia di situ, Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan perempuan pendarahan 12 tahun di situ, Tuhan Yesus tidak pernah kucek-kucek kepalanya di situ, tetapi karena perempuan pendarahan 12 tahun menjamah ujung jubah Yesus dengan iman, Alkitab berkata maka ada kuasa yang mengalir keluar dari dirinya.
Kenapa? Sebab iman selalu menarik sesuatu dari Tuhan. Iman selalu menarik sesuatu. Iman selalu menarik kuasa Tuhan mengalir dan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ketika Anda mau melihat sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, perbesar iman Anda. Sebab iman menarik sesuatu dari hadirat Tuhan. Makanya di akhir dari perbincangan, Tuhan Yesus dengan perempuan penerahan 12 tahun, dia berkata, menurut imanmu, pulanglah sebab imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi wanita itu sembuh bukan karena doa. Wanita itu sembuh bukan karena tumpang tangan. Wanita itu sembuh karena imannya. Tetapi sekalipun betul dalam Alkitab ada ayat yang berkata menurut imanmu terjadilah. Tetapi nomor 2, ada mujizat-mujizat yang terjadi bukan karena iman seseorang. Tetapi mujizat-mujizat itu terjadi karena ada ayat yang mendahului peristiwa mujizat tersebut. Dan ayat itu berkata, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang sakit, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hal kedua yang menyebabkan Yesus buat mujizat adalah belas kasihan. Ada mujizat yang terjadi karena iman. Tetapi ada mujizat yang terjadi dari dirinya sendiri karena belas kasihan. Kalau Anda mau terima sesuatu dari Tuhan dan Anda berdoa dan belum terjadi, sekali lagi saya dorong Anda minta satu hal, bilang sama Tuhan, Tuhan kasihanilah umatmu, Tuhan berbelas kasihanlah. Satu kali ada cerita tentang Hana ibu Samuel, masih ingat? Alkitab berkata tiap tahun dia datang di bait suci untuk berdoa minta anak sama Tuhan. Tiap tahun dia datang, dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa lagi, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa lagi, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Anda tidak bilang amin, saya terus. Dan berdoa dan berdoa. Lama kita tidak ketemu. Sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Anda tidak bilang-bilang amin kalau tidak ditanya. Oh ampunilah mereka ya Tuhan. Dan berdoa, dan berdoa. Sampai satu kali Hana berdoa, Alkitab berkata Allah mengingat Hana. Apa artinya maka Allah mengingat Hana? Artinya sederhana, Allah berbelas kasihan kepada Hana. Belas kasihan adalah salah satu penyebab utama Tuhan buat mujizat dalam hidup seseorang. Nomor 1, dalam doa, in the times of prayer, waktu sembahyang ada jawaban. Nomor 2, dalam waktu sembahyang, times of prayer, ada kekuatan. Nomor 3, dalam waktu sembahyang, times of prayer, ada belas kasihan. Nomor 4, dalam waktu sembahyang, times of prayer, Roh Kudus bekerja. Sama-sama bilang Roh Kudus bekerja. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, Alkitab berkata, maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus bekerja? Kapan Roh Kudus memenuhi para rasul? Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Kapan? Waktu mereka sementara berdoa. Kisah Rasul 2, kapan hari Pentakosta terjadi? Kapan Roh Kudus turun hari Pentakosta? Kisah Rasul 2, ketika 120 murid Yesus sementara ada di kamar loteng atas sementara berdoa. Periksa semua sejarah revival, sejarah kebangunan rohani.
Semua sejarah kebangunan rohani selalu dimulai dari ruang doa. Sebab kehidupan doa kita adalah termostat terhadap kehidupan rohani kita. Sekali lagi, kehidupan doa kita adalah termostat. Termos apa, Pak? Anda kalau beli AC, maka bersamaan dengan AC, Anda akan diberi remote AC. Tolong itu remote AC jangan dihilangkan. Sebab remote AC itu penting, sebab remote AC Anda akan menentukan dinginnya suhu udara yang keluar dari AC Anda. Kalau di remote AC tertulis 19 derajat, maka udara yang keluar dari AC dinginnya 19 derajat. Kalau di remote AC tertekan 25 derajat, maka udara yang keluar dari AC Anda suhunya 25 derajat. Dengan kata lain, remote AC adalah termostat yang menentukan dinginnya suhu AC. Jadi kehidupan doa sama. Kehidupan doa kita adalah termostat, penentu kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan doa Anda dingin, maka kehidupan rohani Anda pun dingin. Kalau kehidupan doa Anda penuh dengan api Roh Kudus, maka kehidupan rohani Anda pun penuh dengan api Roh Kudus. Kalau kehidupan doa Anda kecil, maka iman Anda pun kecil. Kalau kehidupan doa Anda besar, maka iman Anda pun akan besar. Kehidupan doa menentukan kehidupan rohani seseorang. Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Doa, sama-sama bilang doa, adalah hubungan yang paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Bapa di sorga. Dia berkata doa masuk di tempat tersembunyi. Sebab doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipamerkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertunjukkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertontonkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dinilai oleh orang. Bahkan dalam Matius 6, Tuhan Yesus baru saja menegur orang yang berdoa supaya dilihat oleh orang lain. Dia baru saja menegur orang yang berdoa dengan kata-kata indah panjang-panjang bertele-tele supaya dipuji oleh orang lain. Doa tidak dimaksudkan ada di ruang publik. Doa dimaksudkan ada pada ruang privat. Masuklah ke tempat yang tersembunyi. Sebab doa adalah hubungan yang paling intim yang Anda bisa miliki dengan Bapa di surga. Dan dia berkata, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi ini akan membalasnya kepadamu. Itu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris King James Version dia berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Will reward you openly. Dia akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Artinya urapan yang saya punya ketika saya melayani umat Tuhan di depan umum seharusnya berasal dari hubungan pribadi saya dengan Tuhan di kamar doa saya. Promosi yang saya miliki dalam pekerjaan saya seharusnya adalah hasil dari hubungan pribadi saya dengan Tuhan di tempat privasi saya, di ruang doa saya. Semua yang saya miliki yang dilihat oleh orang adalah hasil dari hubungan pribadi keintiman saya dengan Bapa Sorga di kamar doa saya. Kehidupan doa adalah termostat terhadap kehidupan rohani saya.
Kalau begitu tidak usah kerja Pak. Saya tidak bilang tidak usah kerja. Saya percaya ora et labora. Saya percaya kita harus berdoa. Saya juga percaya kita harus bekerja. Sebab pekerjaan, sama-sama bilang pekerjaan, adalah saluran utama, sama-sama bilang saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Sama-sama bilang pekerjaan saya adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Anda lihat Tuhan bisa memberkati kita lewat belas kasihan pemberian orang lain. Bisa. Tuhan bisa gerakan orang lain untuk membelas kasihan, kasih Anda uang, bisa. Tetapi kalau Tuhan mau memberkati Anda terus menerus, Dia tidak mungkin menggerakkan orang lain terus menerus untuk memberkati Anda. Tuhan bisa memberkati kita lewat keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Bisa, bisa. Tapi kalau Tuhan mau memberkati Anda dan saya terus menerus, Dia tidak mungkin kasih keberuntungan terus tiap hari dalam hidup Anda dan saya. Manapun, roti manapun harus berhenti setelah 40 tahun. Sebab itu bukan kehendak Tuhan. Makan hanya dari pemberian Tuhan dari langit. Sebab kalau Tuhan mau memberkati kita terus menerus, Dia selalu akan memberkati kita lewat pekerjaan kita. Sebab pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Makanya Alkitab berkata, siapa yang tidak bekerja, sebaiknya dia tidak makan. Kenapa orang yang tidak bekerja jangan makan? Sebab sama-sama katakan, pekerjaan saya adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Bilang sama sebelah, jangan malas. Bilang sama sebelah, kerja, 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 kerja. Sudah? Sekarang taruh tangan di dada. Bilang jangan malas juga. Bilang kerja, 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 kerja. Sebab pekerjaan saya, sama-sama apa? Adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Dalam Alkitab, kemalasan, sama-sama bilang kemalasan, adalah kejahatan di mata Tuhan. Sama-sama katakan, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Masih ingat cerita perumpamaan talenta? Ada 3 hamba. Yang pertama diberi 5 talenta, dia bekerja, dia kembalikan 10 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta, dia bekerja, diberi 4 talenta. Aneh ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa kerja pasti ada kemungkinan untuk gagal. Kita percaya bahwa dalam bekerja selalu ada kemungkinan untuk rugi. Dalam pekerjaan selalu ada kemungkinan untuk ditipu oleh orang. Tetapi anehnya Tuhan seakan-akan menjamin kalau kamu konstan secara terus-menerus bekerja, maka satu kali kamu temukan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apapun yang engkau punya. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Bekerja ada ruginya pasti. Bekerja ada kemungkinan ditipu oleh orang, pasti. Bekerja ada kemungkinan untuk gagal, pasti. Tapi kalau Anda terus bekerja, andalkan Tuhan, maka satu kali yang 5 akan jadi 10, yang 2 akan jadi 4. Amin. Karena semua mulai bilang amin, sebentar lagi selesai. Haleluya. Coba dari tadi Anda bilang amin. Tetapi hamba ketiga hanya diberi 1 talenta. Dia tidak bekerja, dia malas. Dia kembalikan 1 talenta, minimal dia masih jujur. Ada orang sudah malas tidak jujur. Masih bening ini hamba yang ketiga punya 1 talenta, walaupun malas masih ada jujurnya. Dia kembalikan 1 talenta. Sang tuan waktu lihat dia kembalikan 1 talenta, sang tuan marah. Dan dia berkata begini kepada sang hamba yang malas tadi. Dia berkata, hai engkau hamba yang jahat. Dia tidak bilang malas, dia bilang hamba itu jahat. Kenapa jahat? Sebab, sama-sama katakan, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Taruh tangan di dada, bilang jangan malas. Kerja, 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 kerja. Tapi Pak, kalau begitu, tidak usah berdoa dong Pak. Oh, harus berdoa. Tapi doa kan tidak bekerja Pak. Di dalam doa, Anda dan saya terlihat tidak sementara bekerja.
Tetapi di dalam doa kita percaya Roh Kudus yang bekerja. Ada saatnya Anda bekerja, selebihnya serahkan sama Tuhan. Bawa dalam doa seluruh pekerjaan Anda. Dan percaya dalam doa Roh Kudus yang bekerja. Anda bekerja, selebihnya serahkan Tuhan. Makanya ada ayat berkata, Dia memberkati yang dikasihinya pada waktu mereka. Kalau begitu Pak, itu ayat berarti makin banyak tidur, makin banyak berkat. Itu malas. Kalau begitu kenapa Dia memberkati orang yang dikasihi pada waktu mereka tidur? Dia bilang setelah engkau bekerja seharian dan waktu engkau istirahat, justru waktu engkau tidak sementara mengerjakan apapun juga, Tuhan memberkati semua yang engkau kerjakan. Sebab berkat itu datang bukan hanya dari usaha jeripayamu sendiri. Semua berkat itu datang karena anugerah Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Ada saatnya Anda sudah coba segala cara, tidak ada yang berhasil. Kalau semua cara sudah dicoba tidak ada yang berhasil, kenapa kita tidak belajar serahkan saja sama Tuhan? Biar Tuhan yang bekerja. Sebab kita percaya dalam doa Roh Kudus bekerja. Mari kita datang pada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, hari ini di dalam waktu sembahyang nomor 1 ada jawaban. Dalam waktu sembahyang nomor 2 ada kekuatan. Dalam waktu sembahyang nomor 3 ada belas kasihan. Dan dalam waktu sembahyang Roh Kudus bekerja. Waktu Anda sudah tidak mampu, ingat satu hal, Tuhan masih mampu. Waktu Anda sudah tidak bisa, ingat Tuhan tetap bisa. Waktu Anda sudah tidak kuat, ingat bahwa Tuhan tetap kuat. Waktu Anda rasa itu mustahil, ingat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sanggup buat yang mati bangkit kembali, berarti Dia sanggup melakukan segala-galanya. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk nasihat-nasihat firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Apakah kami sudah berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kami berdoa hanya saat kami mengalami masalah pergumulan hidup? Apakah kami berdoa kalau kami hanya diingatkan oleh sesama kami? Apakah kami berdoa kalau kami harus dipaksa-paksa Tuhan? Tetapi hari ini, bahwa kehidupan doa adalah kehidupan hidup intim dengan Tuhan Yesus di sorga. Saat kami duduk di bawah kaki Tuhan berdoa, ada kekuatan, ada jawaban, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami, memberikan kami jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Hanya dengan doalah Tuhan, kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Hanya dengan berdoalah, hati kami diubahkan, hidup kami diproses, menjadi sama dengan seperti Kristus Yesus. Itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau melakukan Tuhan firman-Mu ini. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami bisa melakukan kehendak-Mu ini Tuhan. Sehingga jam-jam doa kami, kehidupan doa kami, makin hari makin berkualitas. Sehingga kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan ada di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daudi Tatimu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus dan teruslah Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanannya, di dalam memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang Kau kasihi, menjadi domba-domba yang memiliki hati hamba dan telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita bagaimana kita punya satu hubungan intim dengan Tuhan melalui waktu sembahyang kita. Berita Gereja, acara ibadah di gereja ini setiap hari Selasa ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore. Saya mengundang ibu-ibu supaya bisa ikut di dalam ibadah wanita ini. Berikan waktumu untuk bersama-sama mensupport ibadah wanita. Kemudian pada hari Kamis, ibadah doa puasa yang dimulai jam 8 pagi. Dan sekali lagi juga saya meminta supaya jemaat juga sekalipun nggak bisa datang ke gereja, bisa mensupport melalui doa puasa ketika kita ada di dalam aktivitas kita. Dan ibadah doa malam setiap hari Jumat masih secara online melalui Zoom jam 7 malam. Juga saya minta jemaat bisa gabung di dalam doa malam ini, dan jemaat yang membutuhkan bantuan doa bisa disampaikan di dalam grup gereja atau bisa secara pribadi WA kepada saya atau kepada salah satu staf gembala. Jadi jika jemaat ada membutuhkan dukungan doa, bisa disampaikan melalui WA untuk didoakan di dalam ibadah doa malam. Misalnya ada yang enggak kepingin namanya disebut, malu atau apa, bisa disampaikan nama tidak usah disebut. Nah, itu nanti akan didoakan juga secara pribadi oleh staf gembala di dalam setiap doa syafaat staf gembala. Jadi saudara, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, sekali lagi gereja juga membuka ruang bagi jemaat untuk menyampaikan apa yang perlu didoakan. Dan saya juga meminta jemaat-jemaat yang punya handphone atau punya WA yang belum tergabung di dalam grup gereja, mungkin bisa disampaikan kepada saya atau kepada Ibu Gembala untuk dimasukkan di dalam grup gereja. Tujuannya supaya kalau ada berita-berita gereja, sesuatu yang bersifat penting untuk gereja, jemaat juga bisa mengetahuinya.
Jadi ini saya minta yang belum memberikan nomor WA-nya supaya bisa saya gabungkan di dalam grup gereja. Kemudian setiap hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam. Untuk bulan September ini bertemakan mujizat. Kemarin subtemanya mujizat itu nyata. Saya minta juga kaum muda mungkin bisa gabung di dalam ibadah kaum muda. Hari Minggu seperti hari ini, ibadah raya setiap 7:30 pagi. Hari ini ibadah raya September minggu kedua disampaikan oleh Bapak Pastor Doni Tatimu, dan minggu depan akan dilayani oleh tim LCAT Mojokerto yang disampaikan oleh Bapak Handogo Trisula. Dan September keempat tanggal 22 akan dilayani oleh Bapak Indratno Peter, dan tanggal 29 dari FGB MFI Bapak Evangelis Andi Pongo. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada YL. Ya Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan. Engkau adalah anugerah terindah. Haleluya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, undang Bapak dong pakai berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bisa datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan kami mendapatkan berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Melalui doa Tuhan kami dikuatkan, melalui doa kami dapat belas kasihan dari Allah, melalui doa kami dapat jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih sekalipun hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata. Kami percaya kuasa Roh Kudus masih berkata dalam hidup kami pribadi lewat pribadi. Terima kasih Bapak di surga. Engkau berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu. Berkati yang main musik, berkati leader maupun singer ya Bapa. Berkati Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan, kita menghadap kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluargamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempersonalku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempersonalku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.